masih beberapa kasus-kasus pemanasan ya. Isi bertanya Pak Denny, apakah kalau kita dicurangi sama perusahaan harus bawa pengacara atau serikat pekerja? Saya karyawan kecil Pak. Wah ini malah sekali. Kecil itu apa? Badannya apa? Gajinya? Gaji yang dituntut juga cuma sebulan UMR loh. Ya Allah, ini sedih sekali. Dicuranginya apa sih? Nggak tahu nih. Silakan Pak Ade. Jadi mungkin maksud penanya adalah dicurangi ini bisa macam-macam lah ya. Dicurangi dalam arti upahnya, misalkan nggak dibayar atau dikurangi, dipotong seenaknya, atau mungkin dia biasanya kasus yang sering terjadi. Tapi dicuranginya bukan dibanding-bandingnya lah ya. Bukan dibanding-bandingnya, karena itu ya mesti kalah. Curangi. Ya, jadi nah bisa saja itu dua nama upah atau tidak bisa jadi. Misalkan demosi, dimutasi tanpa alasan yang jelas, hanya karena like and dislike, atau karena anaknya bos atau ponakannya bos itu mau masuk di posisi itu, maka dia digeser. Ya kan itu dalam praktek kan nggak bisa kita pungkiri banyak terjadi. Betul. Ya. Pertanyaannya adalah apakah saya harus bawa pengacara Pak atau bawa serikat pekerja? Nah, jawabannya adalah tidak. Tidak harus Bapak Ibu. Ya. Kehadiran pengacara atau advokat itu atau serikat pekerja itu adalah untuk membantu, membantu karyawan dalam konteks ketenagakerjaan ini membantu karyawan yang bertanya ini apabila si karyawan itu merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Betul. Ya, tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Saya kayaknya agak paham mengapa dia bertanya apakah harus bawa pengacara atau serikat pekerja. Mungkin ini ada hubungannya dengan masalah biaya. Iya. Atau professional fee ya. Ada hubungannya dengan itu barangkali, sehingga si beliau menyatakan bahwa saya karyawan kecil, gaji yang dituntut juga cuma sebulan UMR. UMR Jakarta berapa? 4,5 juta. 4,6 tadinya itu diturunkan jadi 4,5. Jadi 4,5. Nah terus untuk bayar kuasanya bisa-bisa habis atau mungkin kurang. Betul. Ya. Sehingga itu jadi pemikiran dari penanya dan mungkin teman-teman yang di luar sana. Saya cukup paham ini. Nah, ada hal yang harus Bapak Ibu pahami ya, bahwa yang pertama prinsipnya sebenarnya kuasa itu adalah orang-orang profesional yang memang punya kompetensi ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam konteks hukum, apabila ini sudah masuk ke masalah litigasi, maka teman-teman di advokat ini atau serikat pekerja untuk kepentingan ketenagakerjaan itu memang diakui oleh perundangan. Mereka memiliki kompetensi dan punya kewenangan untuk mewakili kuasanya sampai di tahapan litigasi. Litigasi itu maksudnya pengadilan. Jadi kalau kita lihat ke dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu kan ada paling tidak ada 4 tahapan ya. Ada bipartit, ada mediasi itu di Disnaker, kemudian ada PHI, itulah masuk pengadilan, kemudian ada Mahkamah Agung. Ya, di tahapan mediasi ini ada pilihannya konsiliasi. Ya. Nah, yang 2 di bawah, pengadilan hubungan industrial, PHI dan Mahkamah Agung atau MA, itulah yang masuk kategori litigasi. Yang mediasi, Disnaker, konsiliasi atau bipartit itu masuk kategori non litigasi. Jadi untuk yang litigasi memang si kuasa hukum yang tadi disebutkan mereka memiliki kewenangan atau kompetensi diakui undang-undang sama. Tapi apakah mereka harus si karyawan harus menggunakan kuasa hukum ini atau tidak? Apabila si karyawan merasa mampu atau sudah mempelajari bagaimana beracara di pengadilan dan sebagainya, sebenarnya si karyawan bisa saja jalan sendiri, berhadapan sendiri, membuat gugatannya sendiri, misalkan replik-dupliknya sendiri, proses pembuktian dan sebagainya, mereka buat sendiri bisa. Nanti kalau mau kasasi buat memori kasasinya itu bisa saja kalau mereka memang mampu. Cuman memang itu
sangat sedikit yang bisa melakukan ini. Ini ibaratnya begini ya, kalau Bapak Ibu, ibaratnya seorang dokter, profesi dokter kan gitu ya. Kalau dia mau menyuntik, kemampuan kompetensi menyuntik, ini kan ada kompetensinya khusus nih. Nyuntik itu apa, asal tusuk atau kapan harus menusuk dan menusuknya di mana? Ini ada latihannya, betul ya kan, ada sekolahnya sendiri. Ibaratnya seperti itu ya. Maka wajar kepada para profesional itu mereka memiliki fee. Ya, wajar sebenarnya mereka memiliki fee atau dibayar untuk kemampuannya. Ya, kita nggak ngomong besarannya nih ya. Tetapi Bapak Ibu yang bertanya atau teman-temannya di luar sana juga perlu memahami bahwa ada juga proses-proses pendampingan puasa seperti ini yang tanpa biaya. Apa sih istilahnya? Yang tanpa biaya ini, pro bono apa kalau nggak salah ya. Jadi ada yang seperti itu ada. Dan itu bisa ditemukan di beberapa lembaga-lembaga tertentu, contoh KLBH misalkan. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu penanya, misalkan punya masalah terus juga ngeliat, aduh aku cuman nuntut 1 bulan upah nih, gitu. Upahku juga cuman UMR. Terus kalau aku bayar ke ini apa namanya, ke kuasa hukum harus bayar berapa? Nggak cukup, habis. Ya, cobalah datangi ke LBH misalkan, ya lembaga bantuan hukum yang biasanya mereka pun menyediakan proses pendampingan secara tanpa biaya. Ya, tentu ada persyaratannya ya, ada beberapa persyaratannya, silakan datangi, penuhi persyaratannya, apabila memenuhi syarat silakan, dan kita bisa mendapatkan bantuan itu. Ya, itu cukup banyak yang seperti itu, dan itu bisa ditemui di berbagai tempat, di berbagai kota, banyak itu dilakukan. Ya. Nah, sedangkan untuk yang non litigasi tadi, yang mediasi di Disnaker atau apa namanya, sebelum mediasi itu ada bipartit, itu antara kedua pihak, statusnya sama, tidak wajib didampingi oleh kuasa hukum, tidak wajib. Ya, dan potensi atau kemungkinan probabilitas untuk maju sendiri dalam 2 tahap yang awal tadi, bipartit dan mediasi, itu justru semakin besar. Yeah. Karena itu lebih mudah dipelajari daripada kita mempelajari litigasi tadi. Itu prosedurnya baku Pak kalau yang litigasi. Yeah. Tapi kalau yang non litigasi itu kan agak fleksibel. Ya. Dan itu itulah kenapa saya sangat menyarankan kepada karyawan-karyawan, ini yang saya sarankan kepada karyawan malah, bukan kepada HRD. Yeah. Kepada karyawan semua secara pribadi, mereka sebaiknya banyak mencari tambahan ilmu, tambahan wawasan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus sendiri, mandiri. Ya, secara mandiri. Dalam waktu dekat, kebetulan di channel YouTube-nya Dayang Partners nanti akan di-share video series tentang bagaimana menyelesaikan kasus sendiri, kasus secara mandiri. Jadi saya menyebutnya itu SSK, Pak. Selesaikan sendiri kasusmu. Nah, jadi kita akan mengadakan seri SSK, selesaikan sendiri kasusmu. Itu maksudnya supaya si karyawan bisa belajar bagaimana menyelesaikan kasus sendiri dalam tahapan bipartit dan mediasi. Di situ akan dipandu cukup jelas detail bagaimana caranya, terus apa yang harus dilakukan, apa harus dipersiapkan dan sebagainya, dan bagaimana mengakhirinya, bagaimana menyiapkan alat bukti dan sebagainya, supaya nanti langkah kalau ke litigasi akhirnya menggunakan kuasa itu sudah cukup kuat fondasinya di bawah ya. Jadi itu akan di-share di YouTube dalam waktu dekat. Penanya maupun karyawan yang lain bisa mempelajari ya, sehingga menambah wawasannya, nambah pengetahuannya, sehingga kalau ada masalah nggak langsung buru-buru cari kuasa. Betul. Silakan selesaikan sendiri dulu, kalau memang itu bisa bagus, kalau memang nggak bisa baru lari ke dapat bantuan kuasa. Ya, begitu sih kurang lebih. Ya, mungkin sebelum masuk ke prosedur hukum, mungkin Pak Denny bisa juga
lakukan misalnya pendekatan-pendekatan persuasif. Misalnya kalau memang yang bermasalah HRD manajernya atau timnya bisa langsung misalnya menyurati pimpinan perusahaan itu sendiri kan. Salah satunya khawatirnya ya pimpinan perusahaan nggak tahu nih apa yang menjadi prosedur nggak bagus ini ya oleh para oknum HRD yang tidak taat hukum lah gitu ya. Ada pernah terjadi seperti itu, akhirnya ini bisa dieksekusi segera gitu ya. Betul Pak, betul. Jadi memang kalau di beberapa perusahaan itu ada yang punya namanya prosedur whistleblower. Atau kalau zaman dulu namanya, kalau zaman Orde Baru itu kotak pos ya, 5.000 ya. Itu nggak tahu nih, yang tanya nih ikut zaman kotak pos apa enggak nih, gitu kan ya? Itu era udah baru lahir ya. Atau era whistleblower nih, apa era kotak pos? Kalau saya kebetulan mengalami yang kotak pos juga, kotak pos PO Box ya, PO Box 5.000. Ya. Jadi itu sistem seperti itu bisa dimanfaatkan. Iya. Ya, jadi kalau sekarang tuh ada departemen, misalkan ada departemen internal audit atau ada beberapa misalkan langsung CEO-nya atau presiden sendiri, atau bahkan ada owner sendiri yang bersih. Nah, cuma masalahnya kan tidak semua perusahaan memiliki prosedur itu. Betul. Ya kan? Jadi buat yang sudah punya prosedur itu manfaatkan. Betul. Seperti Pak Abi bilang tadi. Ada ustaz sekali yang ceramahin bahwa keuangan tingkat orang itu besar dosanya kalau kita jadi lewat jalur-jalur seperti itu mungkin bisa luluh gitu ya. Ya, cuman memang biasanya termasuk di oknum-oknum tadi itu egonya kan besar sekali. Kadang jadi ini jadi pattern ya di kasus beberapa perusahaan. Sering terjadi seperti itu, misalnya udah tinggal 1 bulan kontrak atau apa nggak dibayarkan. Jadi pattern merasa sudah nyaman dengan perbuatan itu, ada si oknum HR ini jadi pattern kebijakan dia gitu. Ini kan bahaya. Betul. Ini yang perlu juga karena dalam beberapa kasus dia menang, bukan menang sih, tapi sekarang menjadi tidak berani. Betul, tidak berani. Terus itu dipakai sebagai pola. Jadi pola. Benar-benar.